Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sudah lama tidak bersua ya. Kembali lagi bersama kami, kini dengan konsep yang lebih matang dan semoga lebih menarik untuk Sobat Tani sekalian. Sobat Tani kini dapat mengakses kami di laman YouTube dengan nama channel Milenial Bertani. Oleh karena itu, sebelum mulai menonton, mari support channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik seputar dunia pertanian. Baiklah Sobat Tani, dalam video kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran hewan bersama dengan beberapa kelompok tani yang ada di Desa Belanting, Kecamatan Sembelia, yaitu kelompok tani Tunas Urip dan kelompok tani Burik Batu Tenteng. Pembuatan pupuk kompos dari kotoran hewan atau yang biasa disebut dengan pupuk kompos kohe akan dibuat di masing-masing sekretariat kedua kelompok tani tersebut. Pupuk kotoran hewan atau yang familiar dari dulu disebut sebagai pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari penguraian atau hasil dekomposisi kotoran hewan. Kotoran hewan yang dimaksud adalah hewan yang biasanya dipelihara oleh manusia. Pada saat ini kita sedang berada dalam musim kemarau, di mana kondisi pada saat ini lagi panas-panasnya Sobat Tani. Namun kendati demikian, beberapa kelompok tani memanfaatkannya dengan membuat pupuk kompos. Selain karena sumber daya yang melimpah, juga karena kondisi musim kemarau memudahkan proses pembuatan pupuk kompos itu sendiri. Kelompok tani ataupun anggota kelompok tani sangat antusias dalam pembuatan pupuk kompos kohe ini, mengingat adanya keterbatasan pemberian pupuk subsidi kepada petani membuat petani menjadi sadar bahwa memang perlunya sumber nutrisi lain yang harus dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Salah satu yang menjadi jawabannya tentu saja adalah pupuk kompos. Pembuatan pupuk kohe ini terbilang cukup simpel Sobat Tani. Adapun bahan-bahan yang diperlukan diantaranya, tentu saja yang pertama harus ada kotoran hewannya, entah itu kotoran sapi, kotoran ayam, ataupun kotoran kambing. Namun perlu diperhatikan, jika Sobat Tani ingin menggunakan kotoran kambing, maka sebelumnya perlu dihaluskan dulu. Yang kedua adalah mikroorganisme pengurai. Mikroorganisme pengurai berfungsi sebagai pengurai atau decomposer agar proses pelapukan kotoran hewan lebih cepat terjadi. Yang ketiga, air gula, baik itu air gula pasir atau air gula merah, dan bisa juga menggunakan tetes tebu. Air gula berfungsi sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi mikroorganisme pengurai yang akan dilepas pada pupuk kompos. Yang keempat, kapur dolomit, khusus untuk kapur pertanian ya. Fungsi penambahan kapur dolomit adalah untuk menstabilkan pH yang ada dalam tanah, terutama pada tanah-tanah yang memiliki pH yang asam. Seperti yang kita ketahui bersama, pH tanah yang normal akan mengoptimalkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Oleh karena itu, penambahan kapur dolomit akan sangat menguntungkan. Yang selanjutnya adalah sekam. Seperti yang kita ketahui bersama, sekam berfungsi sebagai penambat atau penyimpan air, sehingga air lebih lama berada di dalam tanah. Sekam juga memperbaiki porositas tanah, sehingga membuat tanah menjadi lebih gembur dan tidak mudah padat. Dan yang terakhir serta tidak kalah penting yaitu air. Air merupakan salah satu penentu keberhasilan pembuatan pupuk kompos, di mana air berfungsi untuk menjaga kelembaban pupuk kompos sehingga mikroorganisme pengurai bekerja dengan lebih optimal. Sementara itu, untuk alat yang dibutuhkan adalah bak penampungan air, terpal sebagai penutup, gembor atau alat semprot lainnya, sekop, cangkul,
dan berbagai peralatan lain yang dibutuhkan. Proses pembuatannya pun cukup sederhana Sobat Tani. Berikut cara sederhana yang kami lakukan dalam proses pembuatan pupuk kompos kotoran hewan. Yang pertama, campurkan setengah liter mikroorganisme pengurai dengan 1/4 kg air gula pasir ataupun tetes tebu. Campurkan dalam 50 liter air. Yang kedua, siapkan kotoran hewan, sekam, dan dolomit. Dicampurkan semuanya hingga merata dengan perbandingan 1 ton kohe, 50 kg dolomit, dan 50 kg sekam. Perbandingan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan Sobat Tani ya. Ketika semuanya sudah tercampur rata, siramkan larutan mikroorganisme yang sudah dilarutkan tadi secara merata, sembari membolak-balikkan adonan kompos. Selanjutnya, setelah dirasa kompos cukup lembab, segera tutup kompos menggunakan terpal yang sudah disediakan. Lakukan proses pembalikan selama seminggu sekali. Lakukan hingga 2-3 kali, tergantung kondisi yang Sobat Tani perlukan. Pupuk kompos yang sudah matang ditandai dengan tidak adanya aroma yang kurang sedap. Adonan sudah berbentuk tanah dan beremah. Jika demikian, pupuk kompos siap Sobat Tani gunakan. Nurji, atau yang kerap kami sapa dengan sebutan Amaim, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Urip, memandang langkah pembuatan kompos pada saat ini sangat diperlukan. Mengingat selain sebagai penambah hara, kompos juga memiliki segudang manfaat. Di antara segudang manfaatnya, kompos dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sifat fisik seperti membuat tanah menjadi lebih gembur, sehingga tanaman Sobat Tani menjadi lebih mudah tumbuh, membantu memperbaiki porositas tanah, dan membantu memperbaiki sifat fisik lainnya. Secara kimia, pupuk kompos dapat menyediakan unsur hara makro ataupun mikro kepada tumbuhan, walaupun dalam jumlah yang tidak sebanyak pupuk kimia ya Sobat Tani. Lalu selanjutnya, mempermudah penyerapan unsur hara kaitannya dengan kondisi pH tanah. Jadi kompos dapat membantu Sobat Tani untuk menetralkan pH tanah. Secara biologi, pupuk kompos dapat membantu memperbaiki kondisi lingkungan mikroorganisme, baik yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di sekitaran tanaman Sobat Tani. Pak Suryadi, selaku POPT Kecamatan Sambelia, sekaligus sebagai pengawas obat dan pupuk tanaman di Kecamatan Sambelia, sangat mengapresiasi kesadaran dan keinginan kuat petani dalam membuat dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Dalam hal ini kaitannya dengan pupuk kompos kotoran hewan tersebut. Sejalan dengan itu, Robi selaku PPL Desa Belanting mengaku senang dan menaruh harapan besar kepada petani agar petani mau dan mampu menyebarkan tren positif ini kepada petani-petani lainnya. Mengingat peran pupuk kompos dalam pertanian berkelanjutan sangat diperlukan. Itulah tadi video mengenai cara pembuatan kompos dari kotoran hewan atau yang biasa disebut dengan pupuk kandang atau pupuk kohe. Jika Sobat Tani merasa video tadi sangat bermanfaat, maka jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar dapat berita terbaru terkait dengan dunia pertanian. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Maju, mandiri, modern.